Saudaraku yang mulia, keributan masalah tentang riba, bagaimana turunnya ayat itu dan riba mana itu pada ayat itu. Baik, di surat Al-Baqarah, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Saudara, kita ketahui dulu riba ini macam-macam ya. Ada riba nasa atau riba nasi'ah. Kedua ada riba fadl. Ketiga ada riba yad. Keempat ada riba qard, riba pinjaman. Berbicara riba nih, bagaimana sababnya riba itu turun ayat? Riba mana? Begini, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Lafaz riba, saudara, ada alnya. Enggak Allah menyatakan wa harrama riban, enggak. Wa harramar riba gitu. Ada alif lamnya. Alif lam tuh namanya al-ta'rif. Al-ta'rif itu adat perkakas yang menunjukkan makna khusus. Makna khusus. Seperti kitabun, buku. Kalau dikasih Alkitab, maknanya tertentu. Enggak semua buku begitu. Begitu kata riba. Maka karena itu Imamun Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' syarah daripada kitab Al-Muhadzab Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi, beliau menyatakan wal alifu wal lamu fi hadhil ayat lil ahdi. Alif lam yang ada pada lafaz riba namanya al-lil ahdi dhihni. Lil ahdi ini macam-macam. Ada ahdi dhihni, ada ahdi dzikri, ada ahdil hudur. Ahdi dzikri kayak jurumiyah, al-kalamu wal lafdul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li makna. Fal ismu. Nah, fal ismu ini ada alif lamnya. Ala apa ini? Namanya lil ahdi dzikri, isim yang tadi ismun tuh. Begitu. Maka Imam Nawawi menyatakan dalam kitabul Al-Majmu' al di sini namanya al-lil ahdi dhihni. Maknanya pada ayat ini riba nih. Pada ayat ini di Al-Baqarah ini berbicara riba tertentu, yaitu riba nasi'ah atau riba nasa. Adapun riba yad, riba fadl itu bakal ada di Ali Imran, ada juga di An-Nisa dan didukung oleh hadis. Adapun riba qard itu murni dari hadis sumbernya. Bagaimana terkait dengan ayat ini nih, wa harramar riba? Para ulama tafsir semacam mufassir besar mazhab Syafi'i, Al-Imam Khazin di dalam tafsir Khazinnya, termasuk juga Al-Imamul Baghawi di dalam tafsir Al-Baghawinya, itu menyatakan riba di sini nih, di sini ayat maksudnya adalah riba yang ma'hud fil jahiliyah, riba yang sudah maklum pada masa jahiliyah, yaitu riba nasi'ah. Kalau di ayat itu bagaimana tuh? Begini, seumpama contoh aja kasus biar gampang. Arif nih minjem duit sama saya. Kata dia, guru, saya minta suntikan dana
Emang apa ini pesanan kambing lagi banyak kalau sudah ziarah ini, begitu. Kurang biaya. Baik, berapa minjemnya? Kata dia 10 juta. Oh, 10 juta. Baik, ini 10 juta. Bayarnya kapan, Rip? Kata dia bulan depan. Bulan depan nih, jangan sampai besok ditagih bulan depan lagi nih. Bulan depan ini bulan apa? Lah ini kan Februari, Maret. Oh, jelas ya. Jangan sampai waktu ditagih, Rip, bayar kan bulan depan. Tarik lagi bulan depan. Jadi harus jelas akadnya. Oh, Maret, baik. 1 Maret kita tagih. Kamu ini udah jatuh tempo. Bayar. Kata Arif, kagak ada duit. Pilihan ada 2. Ini jahiliyah nih. Pilihan ada, lu harus bayar, atau kalau lu tunda, lu bayar berapa umpamanya dari 10 juta? 11 juta umpamanya. Lu bayar kalau bulan depan 11 juta. Gitu. Kata dia, oke. Bulan depan, baik. Bulan depannya lagi, Maret tuh, April kan, kita tagih, mana? Belum ada duit. Bagaimana ini? Opsi ada 2. Lu bayar 11 juta atau nambah lagi jadi 12 sampai 13, sampai dari mulai utang 500.000 jadi berpuluh-puluh juta. Ini ayat lagi menerangkan waharrama riba seperti demikian. Ini namanya riba nasi'ah. Namanya kalau berbicara tentang waharrama riba, riba apa di sono? Riba titik-titik, riba al-ma'hudah fil jahiliyah. Riwayatnya banyak. Ulama tulis pada asbabun nuzul pada bagian ini. Bisa dilihatlah dalam berbagai kitab, kitab-kitab tafsir khususnya yang menerangkan tentang asbabun nuzul. Berbicara riba pada ayat itu. Riba pada ayat itu adalah riba nasi'ah. Makin ke sono makin nambah bunga. Ini ayat ini ke sini. Tapi jangan kemudian dari ayat ini nih, berarti kalau yang lain-lain enggak, ini berbicara ayat ini. Karena ada di Ali Imran, ada di An-Nisa ini. Ayat-ayat tentang riba ini. Ada juga di hadis-hadis. Hadis setidak-tidaknya ada 6 sahabat. Dari 6 jalur sahabat ini, termasuk salah satunya Ubadah bin Somit, muncullah klasifikasi ulama membagi riba menjadi riba fadl, riba yad, riba nasi'ah, dan satu lagi riba qard. Kullu qardin jarra naf'an lil muqrid fahuwa riba. Kurang lebih singkatnya begitu. Panjangnya Bang Soker di lain kesempatan kaminya. Keterbatasan waktu. Kalau nyoroti tentang sejarah munculnya riba, kurang lebih demikian, menyoroti ayat itu. Dan banyak ulama-ulama tulis, bisa dilihat juga dalam kitab Al-Majmu' sebagai rujukan besar daripada madhab Imam Syafi'i, karya Imam Nawawi. Wallahu a'lam.